Masalah keluarga dapat mempengaruhi psikologi dan merusak hubungan antara satu sama lain. Meski wajar terjadi, masalah keluarga haruslah segera diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, konflik yang terjadi dapat berpengaruh buruk terhadap kondisi psikologis dan merusak hubungan anggota keluarga. Simak perbincangan seputar keluarga dalam Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di program Pelangi Kasih. Ada rekan-rekan dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung yang akan berdiskusi bersama-sama dengan kita. Silakan bagi Sobat Maestro yang mungkin ada topik-topik yang ingin kami diskusikan ataupun ada pertanyaan, boleh langsung SMS atau WhatsApp di 081 321 000 925. Sudah bersama saya Bapak Hartono ya, ini sudah cukup lama sekali ya ketemu dan hari ini bisa kesempatan ya kita berdiskusi bersama Bapak Hartono, salah satu konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Apa kabar Pak Hartono? Luar biasa Pak Hari. Ketemu lagi ya. Pak Hari juga baik ya. Wah, amin, amin. Bisa betul. Jumpa lagi walaupun di udara ya. Betul. Ini susah ini untuk nyari jadwalnya Pak Hartono ini ya, dan ini puji Tuhan ya Pak Hartono bisa menyempatkan diri untuk berbagi informasi dan edukasi. Nah, ini temanya juga cukup relate ya. Mungkin juga buat Sobat Maestro, termasuk saya sendiri, begitu dapat temanya, wah ini kok kayaknya sebuah peneguhan untuk agak mengurangi sedikit aktivitas. Mungkin sudah terlalu overload gitu. Nah, ini Pak Hartono, apa sih yang melatar belakangi Pak Hartono mengambil tema Are You Overload gitu? Baiklah Pak Hari, seperti tadi saya katakan di awal siaran ini kan kita udah kadang waktu kok berjalan cepat tidak betul. terasa ya. Dan kita sudah bisa melewati masa pandemi di mana kan diumumkan secara resmi oleh WHO tuh di Mei tahun 2023 ini. Yeah. Kemudian di Indonesia Pak Jokowi merilis ya secara resmi. Betul. Dan kita melihat aktivitas juga yang kita rasakan ya, semakin banyak, semakin padat, jalan-jalan juga makin macet ya. Kegiatan di gereja maupun juga komunitas-komunitas lain yang tadinya offline ya, hanya lewat Zoom atau webinar, sekarang kebanyakan sudah langsung temu muka ya. Ini membuat suasana yang wah rasanya tuh seperti reuni lagi ya, seneng kita ketemu teman-teman lama juga dalam kondisi yang sehat. Nah, tapi ternyata kok waktu kita kok yang dulu tuh kayaknya kita masih bisa santai-santai, bisa nikmati kesendirian juga dengan keluarga ya. Sekarang kok makin terbatas nih kesempatannya. Dan juga dihadapkan sama kenaikan harga-harga, biaya makin meningkat ya, sehingga kita perlu ekstra keras nih untuk mengumpulkan penghasilan kita ya untuk bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti biasa juga di perusahaan-perusahaan ataupun juga organisasi menjelang akhir tahun tentu kan mulai melihat nih bagaimana target apakah akan tercapai atau belum, dan perlu mengejar nih ya untuk bisa mengcover semua itu. Hal-hal lain ya, ada perang yang kita tidak duga ini. Betul. Nah, jadi memang kita dihadapkan sama kondisi yang semakin sulit untuk kita prediksi ya, dan banyak sekali perubahan-perubahan dan berjalan begitu cepat. Betul. Ya, nah ini semua menyebabkan kita yang tadinya santai-santai tiba-tiba dikagetkan ya oleh suasana yang begitu. Nah, ini menimbulkan sesuatu yang tentu mempengaruhi juga ke diri kita, baik secara fisik, juga mental ya, juga spiritual kita ya. Nah, itu mungkin Pak Ari. Betul. Jadi saya berpikir wah kita perlu juga nih merefleksi ya bagaimana nih kondisi kita. Dan pas kemarin saya ada mengikuti juga konferensi konselor keluarga Indonesia ya yang ke-16 di Maranatha. Kebetulan Pak Ari juga hadir, hanya sayang ya kita tidak bertemu. Ya, di akhir sesi itu ada konselor dari Amerika Pak Dedi Sutendi yang sudah warga negara Indonesia. Nah, membawakan satu slide yang menarik ya, di mana di situ ditulis "Oh your soul". Jadi kita mungkin biasanya kan apa kabar, ini kita secara fisik ya yang kelihatan. Nah, tapi jiwa kita bagaimana nih ya, mental kita gimana gitu. Nah, ini yang juga kita perlu
kenali ya, kita refleksi. Mungkin itu Pak Ari, latar belakang yang saya pikir ini di akhir tahun ini materi tentang Are You Overload ini bisa bermanfaat dan membawa berkat bagi kita semua ya, sobat-sobat maestro yang terkasih. Iya. Nah, Pak Hartono, ini apakah berbicara mengenai pekerjaan-pekerjaan kita ataupun tanggung jawab kita atau beban-beban yang secara tidak sadar menumpuk di dalam jiwa kita ini, Pak? Soalnya ya jujur ya saya sendiri, asa baru kemarin Januari, sekarang ini udah mau Januari lagi gitu kan. Kayaknya 1 tahun itu kayaknya seperti kemarin gitu ya. Terus juga saya bekerja juga kayaknya baru aja bangun tidur, sekarang udah jam 11 malam, kayaknya tidur udah 8 jam, kayaknya baru aja tidur gitu. Ini sebetulnya waktunya yang cepat atau apa ini sebetulnya Pak Hartono? Atau ritme kita yang sudah terlalu overload sehingga tidak bisa menikmati kembali seperti Pak Hartono tadi sampaikan untuk bersantai-santai. Padahal kan waktu dari zaman dulu sampai sekarang kan juga sama ya Pak ya, detikannya ya, nggak lebih lambat dan nggak lebih cepat begitu. Tapi kok sepertinya hari-hari ini tuh waktu begitu cepat banget berlalu begitu. Ya ini juga memang menarik, sama seperti tadi Pak Ari bilang, kok kayaknya waktu ini lebih cepat ya dari biasa-biasanya. Ya seperti saya jadi ingat ya kalau pergi bersama istri, ngobrol, kita santai, terus istri saya suka bilang, wah kayaknya waktu ini kok terasa lebih cepat dibanding sebelum-sebelumnya ya gitu. Betul. Padahal kan ya, seperti tadi ya, jarum jam ya sama, matahari juga terbit di timur, tenggelam di barat pada waktu tertentu ya. Nah ini apa mereka bergerak lebih cepat atau bagaimana gitu ya. Nah ini memang kita merasakan sekarang ini kemajuan teknologi sedemikian pesat ya. Berbagai macam perlengkapan, alat-alat dibuat untuk mempermudah manusia menjalani kehidupannya. Dan kegiatan manusia jadi semakin meningkat, semakin banyak, semakin cepat. Karena kita dituntut juga sepertinya tergesa-gesa gitu ya. Iya, betul. Dan ini hal-hal seperti ini jadi waktu kok terasa pendek ya. Karena kita juga merasa wah dikejar-kejar nih sama target kita atau pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, ataupun juga kita merasa dalam satu hari ini banyak hal yang kita bisa kerjakan tanpa kita sadar ya bahwa ternyata ini waktunya mau habis ya gitu. Saya sepertinya buru-buru, sepertinya kekurangan waktu gitu ya. Ini apa yang beda nih, apa seperti tadi, apa jamnya muternya lebih cepat gitu, ini baterainya jadi tadinya yang alkalin jadi litium gitu. Ya mungkin seperti itu Pak Ali. Betul. Dan memang ya seperti Pak Hartono sampaikan ya bahwa ini tuh kan benar-benar kita berpacu antara emosi, antara energi, antara finansial itu kan, jadi kayaknya gimana ya Pak ya? Itu yang membuat kita tuh semakin kayaknya di otak kita tuh kayaknya tuh penuh banget gitu. Apakah memang setiap orang itu mempunyai bonder sendiri atau seperti apa sih Pak sehingga muncul overload ini? Ya seperti kita sadari Tuhan menciptakan manusia itu unik ya, dan memberikan talentanya masing-masing. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 10, ada yang 100 ya. Nah ini juga yang kita ketahui di Injil kita ya. Dan memang talenta yang Tuhan berikan itu juga terkait dengan kemampuan yang ada pada seseorang ya. Di mana si A itu dalam belajar misalnya hanya sebentar dia udah bisa mengerti apa yang diterangkan oleh gurunya ya. Sementara si B harus mengulang di rumah, baca berulang-ulang baru dia bisa paham ya. Nah ini juga memang kemampuan, kalau kita dulu bilang kan intelijensinya ya, dari IQ-nya ya, orang masing-masing berbeda, dan itu memang ada ukuran-ukurannya yang memang sudah kita ketahui bersama. Nah, samping itu memang juga ada orang yang memang seperti tadi ya, balik lagi ke talenta atau lebih tepatnya ke bakat. Nah, ada seseorang yang seperti saya misalnya ya, saya nggak terlalu ahli di bidang musik. Belajar gitar mungkin setahun baru bisa 1 lagu misalnya. Nah, sementara yang memang udah bakat hanya hitungan menit udah beres tuh, bahkan bisa betul bisa membuat lagu-lagu baru atau apa yang memang dia punya keahlian khusus di situ. Nah ini juga memang terkait ke itu Pak Ari, jadi minat, bakat dan juga talenta yang Tuhan berikan ya.
betul, betul. Nah juga demikian juga untuk pekerjaan dalam bisnis ya, ada yang memang dia itu skala usahanya UMKM misalnya, tapi ada juga yang bisa mengelola usaha yang besar sehingga ya mungkin kita kenal istilah konglomerat ya, dia bisa memiliki banyak perusahaan. Nah ini kita sadari beda sekali ya seseorang yang pebisnis biasa dengan yang kelas konglomerat itu. Cara berpikir, cara kerjanya, juga cara mengelola waktu itu sangat berbeda. Ya, nah ini juga yang kita sadari, makanya seseorang bisa mengatasi 1, 2, 3 perusahaan dalam waktu yang sama, tapi seseorang hanya mampunya 1 perusahaan gitu. Ya itu pun setengah mati kadang-kadang begitu ya. Betul. Nah itu begitu Pak Ari kondisinya. Nah, Pak Hartono tadi sempat singgung mengenai kecanggihan teknologi begitu ya. Kayaknya saya ngerasa juga bahwa percepatan teknologi ini juga yang membuat kayaknya saya pribadi tuh kayaknya tertatih-tatih begitu ya Pak ya. Saya dari ngajar juga gitu. Aduh zaman saya dulu enak ya anak diajari gini, sekarang ya ampun dengan gayanya yang berbeda dengan kecanggihan teknologi gitu. Saya jadi sampai kayaknya ya sudah cukup lama nggak ngajar, terus sekarang ngajar itu baru beberapa tahun aja udah canggih sekali Pak Hartono. Biasanya kan saya kan suka ngirim bahan ngajar, cari tempat fotokopi gitu kan ya, di fotokopi. Anak-anak bilang, ya ampun Pak Ari sekarang kan ada PDF, tinggal kirim aja ke handphone, ngapain susah-susah gitu kan. Oh iya ya. Udah disuruh nyatet udah nggak mau gitu kan. Sekarang, waduh ini kayaknya baru aja beberapa tahun udah percepatan teknologi itu begitu luar biasanya. Sehingga tidak sedikit para pengajar juga, para orang tua juga kewalahan mengikuti perkembangan anak dan juga pendidikan ini ya Pak ya? Iya, betul. Dan kita sadari generasi sekarang itu yang muda-muda khususnya ya, itu lebih cepat mereka bergerak dibanding saya ya, khususnya yang masih lahir tahun 1960-an ya. Jadi generasi baby boomers dibandingkan mungkin sekarang udah Gen Z generasi Z ya. Iya. Betul, nah ini gapnya sangat jauh. Betul. Dan kalau kita tidak mengikuti, wah akan semakin tinggalan ya. Ya seperti baru-baru ini saya kedatangan anak yang dia belajar di Jerman ya, puji Tuhan ada kesempatan untuk di sana. Dia datang ke sini, langsung begitu datang ke rumah, wah Pak, ini diganti ini, alat ini, udah pakai yang ini. Terus ini diganti ya pakai ini. Mesin cuci udah pakai yang otomatis. Membersihkan lantai pakai robot aja. Jadi Papa nanti punya waktu lebih banyak untuk bekerja yang lain. Wah, iya ya, saya dari dulu semuanya manual gitu. Nah, itu kita belum terbiasa ya memanfaatkan perlengkapan yang baru ya. Ya seperti tadi juga untuk hanya kita terima undangan ya. Seringkali kan sekarang dikirimnya lewat HP berupa link. Iya, kasihan ya yang tukang-tukang percetakan ya Pak Hartono ya. Nah, itu ya. Pada ngeluh sekarang ya semuanya. Betul. Biasanya kan kirim undangan gitu kan. Kurirnya sekarang juga kasihan. Dulu kan lumayan ya kita bayar kurir buat nyebar undangan ya. Sekarang tinggal duduk manis aja udah otomatis gitu. Iya. Nah, jadi ini mengurangi proses, mengurangi tenaga kerja, dan juga mempersingkat ya waktu untuk seseorang bisa berkomunikasi ataupun juga bisa mendapat informasi dan juga untuk mengetahui banyak hal ya. Nah ini memang luar biasa sekali perkembangan teknologi ini dan kita memang perlu mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik ataupun mana yang tepat dan tidak tepat ya untuk kita. Karena kalau terlalu banyak kita menggunakan teknologi tanpa kita tahu manfaatnya ataupun juga sasaran ataupun tujuannya, wah terlalu banyak ya, kita nggak cukup waktu untuk mengolah itu semua. Nah jadi kita perlu memilih mana yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, nah, ini cukup memang, ini cukup unik ya Pak Hartono ya. Seharusnya dengan kecanggihan teknologi membuat manusia lebih rileks, lebih santai. Tapi faktanya tidak demikian ya Pak ya. Orang itu kayaknya
semakin semakin berpacu dengan teknologi, semakin stresnya semakin tinggi begitu ya. Karena kan sekarang tenaga-tenaga manusia digantikan dengan robot, dengan AI gitu kan. Waduh, itu kan memunculkan stres tersendiri, depresi tersendiri begitu Pak. Ya, jadi ukuran seseorang untuk misalnya seorang karyawan ya bekerja tadinya misalnya cukup dia mengerjakan 3 pekerjaan dalam satu hari. Nah sekarang dengan teknologi yang ada, yang lebih canggih lebih cepat, nah mungkin si atasannya merasa, wah ini waktunya masih cukup ya, jadi saya kasih 10 pekerjaan gitu. Nah ini yang membuat orang jadi makin sibuk ya, makin banyak ya. Gitu. Nah itu juga yang terjadi pada guru-guru, ibu-ibu ya, yang saat ini kewalahan nih dengan para pelajar ataupun anak-anaknya yang memang selesai dari pandemi, mereka punya kebiasaan yang dulu banyak memakai alat-alat elektronik ya, khususnya HP, kemudian juga komputer ya, game. Nah ini ternyata itu membawa dampak tuh, dan ini tidak kita duga ya bahwa sedemikian besar ya. Jadi ternyata kemajuan zaman dan kekacauan yang kita hadapan ini terjadi sekaligus nih untuk saat ini. Betul. Ya, ini yang kita tidak duga gitu. Sampai yang kita tahu ya, seperti di negara-negara maju yang dekat saja ya, di Singapura, di Jepang, di Cina juga, Korea gitu ya. Korea itu tingkat stres orang tinggi ya. Ya, stres tinggi dan cenderung orang itu sekarang tidak mau punya anak. Ya, sehingga angka pernikahan akan makin menurun. Nah, ini yang juga menjadi satu dampak ya yang akan mempengaruhi kepada kehidupan manusia untuk di masa-masa yang akan datang. Iya. Nah, Pak Hartono, kalau misalkan nih ya, ini kan tema ini kan buat saya sendiri kan juga introspeksi begitu kan. Pak, kira-kira dari keberadaan seseorang ini bisa dilihat nggak orang ini sudah overload atau enggak? Misalkan kalau misalkan sampah, misalkan kan udah tahu nih ya, apalagi Bandung sudah beberapa bulan darurat sampah nih begitu kan. Itu kan bisa kelihatan betul. Pak, itu kan bisa kelihatan ya. Kalau misalkan dengan benda ini misalkan kapasitasnya 1 liter, oh ini udah overload, nggak bisa gitu kan. Lift juga bisa gitu kan. Tapi kalau untuk diri manusia Pak, bagaimana kita memahami bahwa aduh aku ini overload loh gitu Pak Hartono? Ya, nah ini kondisi overload memang kalau kita mudahnya ya, kita bisa lihat kalau truk misalnya itu muatannya sedemikian banyak, sehingga dia jadi oleng ataupun juga waktu nanjak jadi nggak kuat. Bahkan kalau itu terus-menerus, lama-lama jalan jadi berlubang ya. Betul. Nah, juga kita punya peralatan untuk handphone ataupun juga komputer, kalau datanya sudah banyak, ataupun udah lemot ya. Ada gangguan ya, lemot ya, jadi macet gitu. Juga kita kalau berada di lift misalnya, kapasitasnya anggaplah 8 orang, yang masuk 10 dia langsung net ya bunyi. Betul. Nah itu mudah ya kelihatan gitu secara fisik ya oleh mata kita. Nah untuk manusia memang ini biasanya tuh kalau orang overload, kelebihan beban itu akan muncul gejala-gejala yang sebenarnya dia sendiri yang merasakannya. Kalau lihat orang lain hanya melihat gejalanya ya dari luar gitu. Ya contohnya misalnya dia merasa cemas, khawatir, terus perut kok sering perih ya, kayak mual gitu ya. Asam lambung terus kah? Kepala, itu bisa tanda-tandanya. Betul. Terus migrain ya, tetap pusing gitu Pak Ari. Betul. Nah terus kita merasa jenuh pada satu titik, otaknya aduh hang gitu ya, ini nggak bisa lagi berpikir nih, ini harus bagaimana saya gitu. Terus juga kita merasakan kelelahan ya, yang kadang-kadang aduh kenapa ya kok saya ini terasa badan kok lemes gitu ya, dan ingin istirahat gitu ya. Kemudian juga saraf-saraf serasa tegang nih, kita kayak si pegal-pegal gitu ya di daerah leher apa itu. Nah ini yang kita udah perlu tahu bahwa itulah kita sedang kelebihan beban, kita overload ya. Ada yang mengatakan bahwa gini, Pak Hartono, saya nggak tahu ya ini dari sisi konselor begitu. Kalau misalkan Anda malas bangun, artinya Anda overload kayaknya begitu. Ya kecapean, tidur kurang cukup ya, tidurnya nggak cukup juga bisa itu Pak Ari.
Ya, artinya tubuh sendiri sudah bisa memberikan alarm ya Pak ya. Sebetulnya ya Tuhan sudah rancang tubuh kita dengan margin, dengan batasan-batasan tertentu ya. Ketika udah over ya tubuh pun akan berteriak ya, seperti Pak Hartono tadi sampaikan, asam lambung, migrain itu sebetulnya kan sudah alarm ya Pak ya. Betul itu Pak Ari. Dan ini menarik sekali ya kalau Anda punya waktu untuk bisa membeli ataupun juga membaca buku yang saya pikir menjadi pedoman untuk kehidupan kita ya. Tentang tadi Pak Ari bilang tentang margin ya, yang ditulis oleh Richard Swenson ya, di mana buku ini merupakan hasil penelitian yang 10 tahunan itu Pak Ari. Jadi mereka membuat buku itu berdasarkan hasil penelitian ya. Nah ini tentang margin ini jadi satu topik yang menarik ya, di mana memang dilihat bahwa ternyata sekarang ini kehidupan sedemikian sibuk, kemajuan teknologi semakin pesat, orang-orang tergesa-gesa, dan muncul stres ya, orang sulit tidur, mengeluh juga jenuh, dan muncul mereka merasa burnout ya, tidak tahu lagi apa yang mau dikerjakan ya, dan juga kondisi-kondisi di mana misalnya keluarga yang kurang harmonis, di mana kedua orang tuanya sibuk bekerja, bahkan sampai terpisah ya karena harus mencari tempat yang memiliki penghasilan lebih tinggi. Ataupun suaminya ataupun juga istrinya ditugaskan di tempat yang jauh ya dari rumahnya. Nah ini yang kasihan itu selain suami atau istri yang ditinggalkan, itu anak-anaknya itu Pak Ari. Nah ini saya temui juga dalam beberapa kasus konseling ya yang saya lakukan di rumah konseling Parahyangan. Itu anak-anak yang kurang dekat dengan ayahnya khususnya ya, kebanyakan seperti itu. Karena ayahnya sibuk bekerja ataupun bekerja di luar kota, dan hanya ketemu anaknya itu kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali. Kemudian juga ayahnya punya keterbatasan untuk komunikasi ya. Sehingga akhirnya anaknya mengalami fatherless. Tidak punya teladan ataupun juga panutan ataupun juga relasi yang baik dengan ayahnya. Ya. Sehingga anaknya ini mencari perhatian yang lain ya. Salah satunya ya melakukan aktivitas yang dia merasa dirinya tuh lebih puas, bisa dihargai. Ya akhirnya lari ke game salah satunya itu yang paling banyak itu Pak. Betul. Memang ini kadang-kadang zaman sekarang agak-agak dilema ya Pak ya. Soalnya saya sendiri ya Pak ya, kalau nggak bekerja, nggak berpacu dengan waktu, dan segala sesuatunya mahal Pak sekarang Pak. Betul. Gitu kan. Nah ini kan lumayan dilema gitu Pak. Saya juga saya terapkan dengan diri sendiri gitu kan. Saya merasa udah overload, tapi kok saya kalau nggak kerja, nggak siaran, nggak ngajar, nanti saya dapat duit dari mana gitu kan. Sekarang ya mau tidak mau kan kita bersaing ya dengan berbagai macam kebutuhan begitu kan. Nanti santai, coba santai seminggu terus dapat masukan dari mana gitu kan. Kadang-kadang ada banyak orang tua yang juga dilema dengan hal itu Pak gitu kan. Lebih dekat dengan anak tapi dia ya income-nya kurang. Ada pekerjaan yang lebih dekat dengan dengan anak tapi gajinya di bawah UMR gitu Pak. Sementara kan kebutuhan keluarga harus terus dicukupi gitu Pak. Nah ini kan ada hal-hal yang agak susah untuk dicari garis tengahnya gitu ya Pak Hartono ya, dilema gitu Pak ya, atau seperti apa Pak Hartono? Ya betul yang Pak Ari katakan, ya banyak orang tua mengalami dilema ya. Betul. Kalau tidak bekerja ataupun juga bertugas di satu kota tertentu yang gajinya sudah baik ya, kalau pekerjaan itu dilepas, nanti bagaimana nih anak dan istri saya nanti untuk sehari-harinya makannya ya, untuk studinya dan kebutuhan lainnya. Nah memang ini yang bisa dilakukan ya mengurangi keterbatasan komunikasi yang ada ya beruntung. Nah ini di sini makanya manfaat adanya HP adanya juga telekomunikasi ya internet ataupun juga komunikasi bisa dilakukan setiap saat ya, dan kita bisa melakukan video call misalnya. Nah ini
membantu ya, dan lebih sering dilakukan komunikasi ya, menyapa. Nah, hal seperti itu yang salah satunya kita sarankan ya untuk dilakukan oleh para orang tua, sehingga anak ada perhatian yang lebih banyak dari orang tuanya. Nah, Pak Hartono, artinya ketika kita memasuki fase overload, apakah ini juga akan ada pengaruh? Oke lah, ke fisik udah pasti. Apakah ada pengaruh ke mental health, Pak Hartono? Iya, ada Pak Ari. Seperti tadi saya jelaskan, ciri-ciri overload salah satunya itu ada kecemasan. Ya? Oh, Iya, jenuh, kemudian merasa tidak bisa berpikir lagi gitu ya secara tepat. Nah, ini memang kalau kondisi ini terus dibiarkan akan meningkat jadi stres, dan kalau lebih berat lagi ke depresi. Nah, ini memang kondisi-kondisi gangguan mental ini bisa makin meningkat kalau diabaikan ya, dan tidak disadari gitu. Dan memang banyak orang juga yang kurang paham untuk kondisinya itu. Nah, sehingga terakhir ini kan Pak Budi Gunadi Sadikin ya, Menteri Kesehatan bilang 1 dari 10 orang Indonesia itu mengalami gangguan mental. Wah, ini cukup mengerikan ya. Iya, betul. Dan satu hal yang tidak mudah ya untuk mengobati seseorang yang memiliki gangguan mental ini. Karena semakin berat, ya semakin lama dibutuhkan untuk proses pemulihannya. Dan kalau tidak salah dari 90% atau 80% dari orang yang mengalami gangguan mental itu anak-anak umur di bawah 30 tahun, Pak. Anak remaja dan anak-anak yang masa-masa produktif begitu, anak-anak muda, Pak, katanya, Pak. Jurnal terakhir yang itu saya juga baca. yang menjadi keprihatinan ya bagi para konselor ataupun juga para ahli-ahli di bidang kesehatan mental ya. Ya memang ini dampak dari kemajuan zaman, perkembangan teknologi yang kalau tidak dipahami ataupun tidak digunakan secara tepat ya, ini jadi merusak kondisi dari manusia ya, dan juga mengganggu kepribadian itu. Betul. Dan juga ya ini salah satu juga waktu saya ikuti di KKKI kemarin ya, tentang pengaruh game pada otak, di mana kalau seorang anak sudah sampai tingkat kecanduan dan itu berjalan lama, itu si hormon dan juga sel-sel otaknya itu terpengaruh. Bahkan dari gambar yang saya lihat kemarin itu ya, otaknya ternyata jadi mengecil, Pak Ari. Makanya mereka jadi sulit konsentrasi ya. Belajarnya juga jadi menurun gitu. Nah, ini juga yang dialami oleh klien saya yang tadi saya ceritakan ya, di mana orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Nah, jadi artinya Pak Hartono, setiap kita mesti belajar mengenali margin ataupun batasan-batasan dalam diri kita gitu, Pak Hartono, atau seperti apa, Pak Hartono, untuk meminimalisir ya dari overload ini gitu. Ya, jadi di buku margin itu disebutkan ada rumus ya, di mana kemampuan ataupun daya dikurangi beban itu sisanya tuh margin. Ya, selisihnya itu margin. Di mana daya ini adalah tentang kemampuan, waktu yang tersedia, energi yang dimiliki oleh seseorang, ya, kekuatan emosi, terus juga keuangan, dukungan sosial, dan juga iman kita spiritual, ya. Nah, sementara beban ini antara lain pekerjaan, masalah, kewajiban-kewajiban, ya. Terus harapan-harapan kita, terus juga waktu yang tersisa, ya. Kemudian kalaupun ada konflik antar individu, serta yang terkait ke keuangan itu kalau ada utang ya, itu jadi beban kan. Betul. Jadi kemampuan dikurangi beban itu margin. Nah, kalau misalkan hari ini nih, ini juga buat saya sendiri jadi sebuah refleksi dan evaluasi.
Kalau misalkan hari ini ya saya ataupun Sobat Maestro ngerasa bahwa saya kok kayaknya sudah overload, apa yang mesti harus kami lakukan nih Pak Hartono? Ya, nah jadi yang pertama itu kita harus mengenali ya, mengenali kondisi kita yang mengalami overload itu. Okay. Nah tadi sudah diinformasikan ya tentang ciri-cirinya atau gejala-gejalanya. Iya. Nah setelah kita mengenali, nah kita harus memahami ya, wah ini sejauh mana nih kita mengalami sulit tidur ini, apakah baru sebentar atau sudah sering ya, dan cukup lama itu. Nah kemudian ya kita harus mengambil satu sikap ataupun keputusan ya, bahwa wah ini ada sesuatu yang harus dilakukan, diputuskan, dan juga diperbaiki ya, untuk kita bisa memulihkan kondisi kita ya yang mengalami overload itu. Jadi sebenarnya kalau dibagi ada 4 area ya, yaitu tentang energi emosi maksudnya, kemudian energi fisik, energi waktu, dan energi keuangan. Jadi ada 4 area itu yang kita bisa fokuskan untuk kita perbaiki. Jadi ini sangat personal ya Pak ya? Antara saya dengan Pak Hartono kan juga berbeda ya. Mungkin saya bisa lah dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Terus saya juga nggak punya anak, nggak punya istri, nggak terlalu banyak beban gitu. Jadi margin saya mungkin lebih lebar gitu dari Pak Hartono. Enggak juga ya Pak ya? Ya setiap itu orang salah satunya untuk waktu ya. Harus fokus pada 4 tadi ya Sobat Maestro ya. Fokus pada energi emosi, energi waktu, energi finansial, dan fisik. Oke. Itu harus berjalan seimbang atau seperti apa Pak Hartono? Ini bagus nih Sobat Maestro ya, untuk Anda bisa memulihkan kembali situasi Anda yang overload begitu. Apakah ini bisa berjalan langsung atau mungkin ambil salah satu atau seperti apa Pak Hartono dari keempat aspek yang harus kita fokuskan untuk memulihkan kita yang dalam overload ini Pak? Ya, nah ini terkait lagi tadi dari cara kita mengatasi, itu kita perlu ketahui dulu masalah apa yang ada yang kita hadapi. Ya, dan gejala-gejalanya. Contohnya paling mudah kalau masalah keuangan ya tentu kita harus fokusnya di margin keuangan. Iya. Tapi memang masalah keuangan ini juga terkait dengan gimana kita punya karakter ya. Karena kalau seseorang yang kurang bisa mengendalikan diri, itu cenderung untuk lebih berani untuk mengeluarkan uangnya ya. Jadi belanja juga bisa berlebihan, investasi juga mengejar benar-benar yang marginnya tinggi tanpa melihat resikonya gitu ya. Betul. Ya, nah ini berdampak jadi terkait juga ke kepribadiannya itu. Nah tapi kalau misalnya itu sulit tidur ya masalahnya. Nah ini memang kita bisa lihat dari segi misalnya gimana kita mengelola waktu tidur ya. Apakah kita tidurnya tidak teratur, dan saat tidur misalnya kita masih buka HP, ataupun juga kita tidak tidur dengan nyenyak ya, karena banyak pikiran-pikiran, jadi ini mengaruh juga ke emosi kita. Betul. Banyak hal yang belum beres ya, yang dilakukan pada saat itu, ataupun juga misalnya, wah kita sedang konflik dengan pasangan kita. Jadi tidur pun biasanya 1 ranjang, mungkin sekarang 3 ranjang. Bisa. Ataupun 1 ranjang tapi hadapannya berlawanan gitu ya. Tembakan gitu ya. Atau ada bantal ditumpuk gitu ya. Nah ini jadi berpengaruh Pak Ari kalau untuk kesulitan tidur itu ya. Jadi harus fokus pada apa yang lebih dominan mengganggu dulu ya Pak ya. Itu yang diselesaikan dulu betul, ya. Betul. Iya.
Nanti kalau udah empat-empatnya mah udah depresi tuh kayaknya Pak ya. Udah emosi terganggu, fisik terganggu, keuangan terganggu. Terus apalagi tadi emosi terganggu. Wah itu mah bahaya Sobat Maestro. Itu sudah siap-siap aja ya ke rumah konseling. Oke, jadi ini penting ya Sobat Maestro ya. Ketika Anda sudah menemukan simptom ya, baik itu di aspek keuangan, fisik, emosi, dan energi, itu artinya Anda harus aware ya. Begitu ya Pak Hartono ya? Ya, betul. Oke, terus gimana lagi nih Pak untuk kita bisa menghandle ya, mungkin kita nggak bisa 100% ya memulihkan begitu kan, meminimalisir ya dengan overload ini begitu. Ada nggak Pak hal-hal yang selain kita sudah dapat clue-nya nih, fokus pada 4 area tadi. Nah apalagi yang mesti kami harus lakukan ini Pak Hartono? Ya, beberapa hal lain yang perlu juga kita perhatikan ya, mengenai margin emosi misalnya, ternyata dukungan sosial dari teman-teman kita itu diperlukan untuk membantu memulihkan emosi kita. Oke. Bahkan orang-orang tuh perlu ya untuk menangis ya. Kalau dia mengalami satu peristiwa yang menyedihkan ataupun juga yang mengharukan ya, sehingga ini juga menangis sama ya, gembira atau sedih itu bisa. Ya. Nah itu perlu ya, kita juga bisa menangis. Juga kita sesekali mendengarkan humor-humor ya, saya salah satu yang favorit itu mendengarkan Cak Lontong misalnya. Nah itu tertawa juga itu penting ya untuk menurunkan saraf-saraf yang tegang itu. Terus juga kita melakukan pelayanan ya, di mana banyak kegiatan-kegiatan gereja yang menyediakan itu dan mereka membutuhkan ya para pendeta, para pastor itu bantuan dari kita untuk terlibat. Karena banyak jemaat ataupun umat yang saat ini juga mempunyai masalah-masalah ya yang tidak mudah untuk diselesaikan. Dan uniknya juga sekarang ini untuk orang-orang yang kurang dekat ya, misalnya jarang bergaul ya. Nah itu ternyata memelihara binatang itu juga baik untuk orang tersebut tuh. Jadi ya misalnya memelihara dogi ya, ataupun juga burung-burung ataupun ikan ya. Nah itu juga untuk membuat kita tuh emosinya jadi lebih santai ya, lebih rileks gitu. Betul. Saya kemarin dapat satu pemahaman yang baru sih Pak ya, dari K3I kemarin ya, Konferensi Konselor Keluarga Indonesia kemarin ya. Nah, kadang-kadang kan ketika kita ngomongin emosi itu kan sesuatu yang negatif. Dan padahal kita juga membutuhkan yang namanya emosi-emosi negatif loh Pak. Yang kayak nangis, marah, sedih begitu ya. Jangan diabaikan begitu. Nikmati aja, kepingin marah-marah, sedih-sedih, nangis-nangis. Nah tinggal bagaimana cara kita mengelola begitu Pak. Oh iya ya gitu kan. Dan itu kan Tuhan sudah ciptakan emosi-emosi seperti itu gitu. Bagaimana kita ngerasa bahagia kalau kita nggak pernah sedih. Bagaimana kita ngerasa kecewa, sukacita kalau nggak pernah ngerasa kecewa begitu. Oh gitu ya. Jadi nggak usah takut dengan emosi-emosi negatif ya Pak ya? Ya betul. Ya contohnya kemarin ada satu sharing dari satu pembicara ya, di mana yang bersangkutan itu mengalami masa kedukaan yang beruntun dalam waktu 1 tahun. Dan karena orangnya lebih banyak memendam emosinya, tanpa disadari apa yang dialaminya itu ternyata menyebabkan dia jadi mengalami gangguan kejiwaannya, di mana yang bersangkutan jadi merasa takut ya kalau naik pesawat terbang. Padahal suaminya seorang pilot, di mana tiap tahun sebenarnya kalau seorang pilot ternyata tuh memiliki jatah untuk keluarga bisa gratis ya untuk liburan gitu, naik pesawat. Nah itu selama bertahun-tahun dia tidak menikmati fasilitas tersebut. Nah akhirnya melalui program konseling dan yang bersangkutan mengikuti, nah secara bertahap ini bisa dipulihkan. Jadi kalau kita memendam emosi juga itu satu hal yang tidak baik dan bisa memberikan dampak yang lebih berat ya untuk diri kita. Nah, begitu juga untuk anak-anak. Jadi kalau juga anak-anak yang merasa khawatir, marah, ataupun juga cemas ya, nah, supaya yang bersangkutan bisa mengeluarkannya itu dengan asertif ya, artinya tidak merusak ataupun tidak
mengganggu baik dirinya maupun orang lain. Betul. Nah, kalau yang bersangkutan bisa mengenali, kemudian juga memahami, dan akhirnya juga mengeluarkan emosinya itu dengan baik, nah dia bisa nyaman ya dalam hidupnya, dan artinya emosinya jadi lebih seimbang, lebih baik gitu Pak Ali. Iya. Jadi artinya di sini kita benar-benar harus dilatih untuk memanajemen hidup ini ya Pak ya, baik itu emosi, energi, fisik, dan juga keuangan ya Pak ya. Kalau nggak di manajemen, kayak sampah aja, ya kan, nggak rajin buang sampah, ataupun ya maaf kata ya Sobat Maestro ya, setiap orang itu kan harus buang air besar gitu kan. Coba Anda seminggu nggak buang air besar gitu kan. Iya, betul. Masalah juga ya Pak ya. Iya. Jadi berbahaya karena itu jadi meracuni ya diri kita dan merusak organ-organ badan yang ada di kita. Akhirnya timbullah penyakit-penyakit seperti tadi kan, kalau overload ada yang sampai perutnya mual ya, perih, dari sakit mah sampai ke yang lebih tinggi lagi sampai ke GERD ya, yang kita juga pahami. Kadang-kadang ada artis terkenal yang mengalami gangguan kejiwaan, di mana dia jadi merasa sendiri ya, kurang bisa ngendaliin dirinya, akhirnya meninggal secara mendadak ya. Ya, nah ini juga yang kita perlu sadari ya. Tadi Pak Ari ada menyinggung beberapa tips ya untuk kita bisa mengelola kondisi overload itu. Jadi memang kita perlu bisa mengatur waktu dengan membuat skala prioritas. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus diselesaikan secara cepat, mana yang bisa ditunda. Kemudian kita juga harus meningkatkan kemampuan kita ya, termasuk tadi di bidang teknologi, jangan gaptek gitu ya. Nah, kita sedikit banyak mengikutilah perkembangan saat ini. Karena misalnya, cara kita mengosongkan memori di handphone kita karena banyak WhatsApp yang masuk ya. Nah, kan ada tekniknya itu, ada caranya itu ya. Nah, ini yang dipilih, kemudian dikosongkan, selesai. Jadi handphone kita nggak sampai lemot gitu ya Pak Ari ya. Nah, juga kita mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun training ataupun seminar-seminar. Nah, ini yang disebut investasi perut ke atas katanya. Karena biasanya kan orang kan banyaknya mengeluarkan itu untuk dimakan ya. Untuk bagian perut saja gitu, perut ke bawah gitu. Betul. Nah, ini kadang-kadang orang merasa sayang ya kalau keluar uang untuk mengikuti satu seminar, mengikuti satu pelatihan, karena itu dianggapnya buang-buang biaya gitu. Dan kita juga terus-menerus ya melakukan evaluasi ya, salah satunya nih menjelang akhir tahun kita juga boleh untuk mengikuti misalnya adanya retret ataupun juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menyeimbangkan spiritual kita ya. Nah, salah satunya yang saya suka lakukan itu karena saya seorang Katolik, saya suka ikut retret misalnya. Atau kalau nggak ke Lembang itu Pak ya, di rumah di Lembang juga. Itu di hening pisan gitu ya. Ya sejam 2 jam gitu, itu benar-benar refresh Sobat Maestro ya. Sambil jalan salib gitu ya. Betul. Dan juga usahakan bisa olahraga secara teratur ya. Itu juga baik untuk menjaga kondisi fisik kita, juga emosi kita ya. Nah, sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita, menjaga juga mental kita ya, untuk lebih tetap sehat, tetap baik. Betul. Iya. Jadi intinya Sobat Maestro, Anda tahu sendiri, Anda sendiri yang tahu kondisi keadaan Anda. Jadi seperti Pak Hartono tadi sampaikan, yuk kita buat skala prioritas. Begitu termasuk saya Pak, sekarang sudah mulai menyusun gitu. Biasanya kan saya kan antem aja lah gitu kan, ngerasa masih muda gitu Pak, ngerasa masih muda. Kapan lagi dapat job gini, toh nanti juga habis-habisnya juga ke rumah sakit Pak gitu loh. Jadi sekarang saya pribadi juga, wah ini nggak diambil dah, daripada aku nonton drakor sampai jam 3 pagi, mendingan saya tidur dah. Terus juga ada temen yang ini biasanya jajan, sekarang enggak dah, 2 bulan ini saya nggak jajan.
Iya, betul. Toh kita sendiri kan Pak ya yang tahu kondisi keadaan kita kan ya Pak ya. Betul Pak Ari. Jadi memang penting ya untuk kita mengenali diri kita sendiri ya. Ya, oke. Wah, ini sebetulnya masih banyak yang mau saya gali nih Pak Hartono. Tapi ya apa namanya, waktu kita cukup terbatas nih Pak. Tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam kita membahas ini, dan saya berharap Sobat Maestro juga disadarkan ya, dan juga dicerahkan. Jangan sampai overload begitu. Nah Pak Hartono, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan ataupun juga bisa disampaikan kepada Sobat Maestro Pak Hartono mengenai overload ini Pak? Ya, kemajuan zaman dan perkembangan yang terjadi pada saat ini memerlukan satu kemampuan bagi kita untuk bisa mengelolanya ya. Dan kita perlu menyadari tidak semua kegiatan, pekerjaan ataupun aktivitas perlu kita ikuti ataupun harus kita ikuti. Dan disinilah kita perlu memahami ya bagaimana kita punya kemampuan, punya keahlian dan keterampilan untuk mengatur waktu kita, sehingga kita memiliki margin untuk diri kita untuk bisa mencegah terjadinya overload. Tuhan sendiri telah memberi contoh ya di kitab Kejadian, di mana pada hari ke-7 Tuhan beristirahat untuk berhenti dari aktivitasnya, menguduskan dan memberkati apa yang telah diciptakannya. Demikian juga kita dengan mencegah terjadinya overload, kita juga bisa menikmati kasih yang Tuhan berikan bagi kita dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan kasih dari kita itu. Ya, semoga ini semua membuat kita lebih menyadari akan diri kita dan juga besarnya kasih Tuhan serta anugerah yang diberikan, karena kita menyadari kita manusia memiliki keterbatasan. Itu Pak Ari. Iya, oke. Iya, Sobat Maestro, semoga ini juga bisa menjadi refleksi menjelang akhir tahun begitu ya, supaya kita lebih maksimal lagi di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan lebih menjadi berkat lagi begitu ya, dengan kita memahami mengenai margin kita, terus juga apakah kita sudah diambang overload atau belum. Nah tadi tips-tipsnya dan juga beberapa hal yang sudah di-sharingkan Bapak Hartono, semoga ini bisa menolong kita semuanya untuk lebih menjaga keseimbangan hidup kita. Jika Sobat Maestro membutuhkan layanan lebih intens, nanti kami akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Pak Hartono, terima kasih buat hari ini Pak Hartono untuk sharingnya. Terima kasih juga Pak Ari untuk kesempatannya, dan semoga ini memberi berkat dan manfaat buat Sobat Maestro semua menjelang akhir tahun 2023 ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Iya, Tuhan memberkati juga buat Pak Hartono ya, buat pekerjaan, pelayanan, dan juga rekan-rekan di Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Baik Sobat Maestro, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Bapak Hartono, salah satu konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan, mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Tetap jaga protokoler kesehatan, tetap fokus, dan Tuhan memberkati. Kebahagiaan Anda tergantung pada pencapaian potensi Anda secara penuh. Bagaimana mengembangkan potensi Anda secara maksimal? Simak perbincangan kami bersama Kingdom Business Community Bandung dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM.